Kemudian anak didik kami, coba kita bahas untuk cos ya. Ini agak Bapak persulit soalnya. Oke, supaya semakin paham, semakin meningkat ya. Tadi cos, ingat ya, seperti sinus juga periodenya adalah setiap 360 derajat. Cos berada positif di kuadran pertama dan kuadran keempat. Ya, ini kuadran keempat ini, minus alfa ya. Oke, jadi rumus cos ada dua ya. Bisa diperhatikan, diingat ini ya. Ada dua, kita gunakan kedua-duanya nih. Oke, alfa dan minus alfa ya. Yang pertama kita gunakan dulu, kita cari dulu alfanya. Tadi Pak bilang alfanya usahakan yang sudut di kuadran pertama. Cos berapakah yang setengah akar 3? Ya, cos berapakah yang setengah akar 3? Coba diingat lagi pelajaran sebelumnya. Cos berapa yang setengah akar 3 ya? Berarti cos berapa yang setengah akar 3? Ini setengah akar 3 kan? Berarti cos 30 lah setengah akar 3 ya. Maka kita buat di sini cos 30 sama dengan menggantikan setengah akar 3. Oke, udah dapat sudutnya, alfanya ya kan? Udah dapat yang namanya alfanya gitu ya. Oke, coba hafal rumus ini. Rumusnya nanti jadi PX sama dengan alfa tambah K kali 360. PX sama dengan minus alfa tambah K dikali 360 untuk cos ya. Coba dihafal ya biar nggak usah lagi dibalik-balik kertasnya. Oke, iya. Maka ini nanti kita ambil. Inilah namanya si PX ya. PX itu boleh juga seperti ini ya. Oke, bentuknya pokoknya depan cos ya. Pokoknya semua yang depan cos ini ambillah dia. Anggaplah itu PX. Fungsi X ya. Berarti dia nanti 2X dikurang 60. Oke. Ini tadi dapatlah yang namanya alfanya di kuadran pertama 30. Oke, ingat tadi rumusnya alfa tambah K kali 360. Dan juga yang kedua tadi apa? Minus alfa tambah K dikali 360. K itu artinya kelipatan ya. Oke, berarti kita cari sampai dapat X-nya. Oke, berarti ini kan pindahkan dulu minus 60-nya. 30 minus 60 kan pindah jadi tambah 60 ya. 30 tambah 60 jadi 90. Berarti 2X sama dengan 90 tambah K dikali 360. Harus dapat X. Berarti supaya mati duanya ini sama-sama dibagi 2. Bagi 2 jadi X, bagi 2 jadi 45, bagi 2 jadi 180 gitu ya. Sekarang karena sudah dapat X-nya, kita tinggal memasukkan K-nya. Kita keker supaya masuk ke batas ini ya. Biasanya ini dimulai dari 0 ya. Untuk batas yang seperti ini ya, dimulai dari 0 biasanya. Oke, berarti K-nya 0 kayaknya bisa ya. 0 kalau K-nya 0, 0 kali 180 kan 0, 0 tambah 45, 45 kan masuk ke sini dia. Oke. Lalu K-nya 1, 45 masih di sini berarti 1 kayaknya masih muat. 1 kali 180, 180 tambah 45, 225. Nah, 225 agak di sini kan masih muat ya. Oke, masih masuk. Sekarang K-nya 2. 2 kali 180 udah 360. Tambah 45 berarti menjadi 405. 405 itu kan udah di luarnya nih ya, udah keluar dari 360, makanya tidak lagi memenuhi, gitu ya. Yang kedua kita ambil rumus yang kedua apa tadi? 2x kurang 60. Ya, rumus yang kedua tadi adalah min alfa ya. Min alfa kan tadi yang pertama alfa. Yang kedua min alfa tambah K kali 360 ya. Kita ambil PX-nya, fungsi X-nya. Fungsi X-nya 2x kurang 60. 2x pindahkan minus 60 jadi tambah 60. Minus 30 tambah 60. 30 tambah K dikali 360 atau kelipatan 360. Sekarang biar dapat X-nya sama-sama dibagi 2. Bagi 2 ini jadi tinggal X. Bagi 2 15. Bagi 2 180 ya kan. Nah, maka kita masukkan K-nya. Kita keker supaya nggak terlalu banyak. K-nya kita uji. Kira-kira mana yang bakal masuk ke sini. Kayaknya 0 bisa ya. 0 kali 180 0. Tambah 15. 15 itu kan lewat dari 0 ya. Masih masuk. Antara 0 sampai 360. Coba kita masukkan lagi habis 0 angka 1. 1 kali 180. Ke sini masukannya yang ada X, yang tinggal X dia. 1 kali 180 menjadi 180 tambah 15 berarti menjadi 195. 195 kan masih masuk ke sini, masih agak di sini dia. Coba masukkan K-nya 2. 2 dikali 360. 2 ya. 2 dikali ke sini masukkannya ke X yang ini. 2 kali 180 360 tambah 15 375. 375 itu kan udah lewat batas ini kan. Oke, jadi nggak usah lagi dilanjutkan. 2 aja nggak muat apalagi 3 kan. Oke, maka semua jawabannya memenuhi tadi dari yang pertama dan kedua kita gabungkan, kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil 15 tadi ya. Lalu 45, lalu 195, lalu 225. Ya, itulah dia anak didik kami untuk cos ya. Coba kamu kerjakan soal yang berikut ini, kamu screenshot saja ya. Ini soal 2 lagi untuk yang namanya cos. Oke. Yang terakhir kita akan belajar untuk yang namanya sinus ya.
Untuk tangan ya. Bapak buat soal gini, tangan 2x kurang 30 sama dengan akar 3. Kita lihat ya, tangan tadi periodenya apa? Periodenya adalah K dikali 180 ya. Dia kembali grafiknya berulang jika kelipatan 180 derajat ya. Tiap 180 derajat grafiknya kembali berulang. Oke, fungsi X sama dengan, jadi ini alfa tambah K kali 360, berarti kita munculkan dulu sama-sama tangan ya. Alfanya ini usahakan di kuadran pertama. Maka coba kita lihat akar 3 ini biar muncul tangan. Nah, kita buat ya, tangan berapakah akar 3 ya. Coba ingat lagi pelajaran yang lewat. Akar 3 itu adalah tangan berapa akar 3 ya? Tangan 60 ya. Ingat kemarin tangan itu adalah sin per cos ya. Setengahnya mati, tinggallah akar 3. Oke? Ya, jadi kita lihat ya, yang namanya anak didik kami, yang namanya tangan ya. Tangan daripada akar 3 itu adalah tangan 60 yang berada pada ukuran pertama, tangan 60 lah gitu ya. Oke, sekarang kita ambil sudutnya 2x kurang 30 sama dengan, berarti ini ambil 2x kurang 30 nya ambil, 60 nya ambil, tambah K kali 180. Jadi kalau dia tangan rumusnya cuma satu ya, hanya satu. Oke, fungsi X nya ambil, lalu ambil alfanya K dikali 180 ya, tinggal nanti memasuk-masukkan K. Oke, lalu kita jabarkan persamaan ini supaya hanya dapat X ya. Caranya minus 30 pindah jadi tambah 30, 60 tambah 30, 90 tambah K dikali 180 ya. Oke, maka 2X sama dengan 90 tambah K kali 180, biar dapat X-nya sama-sama bagi 2. X ya, bagi 2 jadi X, bagi 2 45, bagi 2 jadi 90 ya. Berarti udah dapat X-nya kan? X-nya sama dengan 45 tambah K dikali 90. Kita masukkanlah K-nya. Kita kekir mana kira-kira yang masuk ke sini. Harus masuk ke sini X-nya ya. X-nya harus masuk ke sini. Coba jika 0 kali 90 0 tambah 45 X-nya berarti kan 45 masih masuk ke sini kan? Nah, 45 agak di sinilah. Berarti masih mungkin, ini masih ada kemungkinan ini masuk untuk K yang lain. Habis K0 1 ya, masukkan 1 dikali 90 90 tambah 45 135 agak di sini ya, 135. Oke. Lalu K-nya sama dengan 2, masukkan 2 kali 90 ke X, ini masukannya ke yang X. 2 kali 90 180 tambah 45 225 ya. Masih muat ya. K-nya 3, berarti 3 kali 90 270 tambah 45 315, masih muat. Di sini 315 ya. K-nya 4 kali 90 360 tambah 45 405 itu kan sudah lewat dari sini. Oke? Nah, maka hanya ini yang memenuhi. Oke? Iya, hanya itu yang memenuhi. Maka kita urutkan dari yang paling kecil. Ingat, tadi Bapak bilang tangan hanya satu rumusnya ya, hanya satu ini aja. Dan dia periodenya 180 derajat ya. 45, 135, 225, 315 lah himpunan penyelesaiannya. Nanti tugasmu yang ini ya. Tangan 3x kurang 60 sama dengan sepertiga akar 3 untuk x sama dengan 0 sampai 360 ya. Yang perlu Bapak tekankan, nggak selalu K-nya itu dimulai dari 0 ya. Boleh juga dari minus. Jikalau nanti batasnya ini diperbolehkan minus, contohnya dari minus 90 sampai 360 atau minus 180 sampai 360, ada juga kemungkinan nanti K-nya digunakan minus, tapi minus bilangan bulat, minus 1, minus 2, minus 3, masih ada kemungkinan. Jadi jangan ada dalam pikirannya K-nya itu selalu dimulai dari 0, nggak selalu ya, tergantung batasnya ininya itu. Ya. Oke, maka berarti yang penting masuk dia ke sini itunya. Nilainya masuk ke sini. Itu intinya ya, cara menentukan ini ya. Oke, jadi coba dilatih. Ada 5 soal, Bapak harap kamu kerjakan ya. Coba tekunlah berlatih, semoga, dan Bapak yakin ya, dari survei membuktikan siapa yang paling sungguh-sungguh belajar, tentunya dialah calon-calon pemilik hari esok gitu ya. Jadi tetap tekun belajar walaupun dalam situasi corona, jangan lengah, tetap berpengharapan gitu ya. Hari depan tetap ada, dan hari depan itu adalah indah bagi setiap orang yang mau mempersiapkan dirinya. Oke ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.